Sebenarnya akidah itu gampang ya. Yang bikin susah itu ahlul bid'ah. Sehingga kita harus bantah mereka ini. Sebenarnya gampang, selesai. Saya sering sampaikan pembahasan Allah di atas itu sangat mudah. Semua orang paham Allah di atas. Semua orang kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana ya. Ahlul bidah mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Tidak ada satu orang pun saya ketemu berkata, kalau ada masalah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Semua orang ngomong dengan fitrahnya. Mereka berkata kalau yang di atas sudah memutuskan. Sebenarnya akidah itu gampang ya. Yang bikin susah itu ahlul bid'ah. Sehingga kita harus bantah mereka ini. Sebenarnya gampang, selesai. Saya sering sampaikan pembahasan Allah di atas itu sangat mudah. Semua orang paham Allah di atas. Semua orang kalau ada masalah mereka mengatakan kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada yang mengatakan kita serahkan kepada yang di mana-mana ya. Ahlul bidah mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Tidak ada satu orang pun saya ketemu berkata kalau ada masalah kita serahkan kepada yang tidak di atas dan tidak di bawah. Ada yang ngomong gitu? Enggak ada. Semua orang ngomong dengan fitrahnya. Mereka berkata kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Semua orang ngomong demikian. Kalau yang di atas sudah memutuskan mau apa lagi? Bahwa di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Malik ya. Imam Malik itu siapa? Beliau ini termasuk ulama salaf. Kalau dalam ilmu fikih beliau adalah pendiri madhab Maliki ya. Hadis riwayat Imam Malik ini adalah Imam Malik pendiri madhab Maliki. Beliau ahli hadis jamaah. Pakarnya ilmu hadis, guru besar ilmu hadis di Madinah itu Imam Malik, dan beliau merupakan salah satu dari gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i ya, Masya Allah. Nah di dalam kitab Al-Muwatta namanya, jadi beliau punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Bahkan Al-Muwatta ini dikatakan oleh para ulama sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kitab tersahih di dunia setelah Al-Quran itu adalah kitabnya Imam Malik ini Pak, namanya Al-Muwatta. Nah, nanti cari kitab hadis judulnya apa? Al-Muwatta ya. Waktu itu belum lahir Imam Bukhari, belum ada Imam Muslim dan yang lainnya belum ada. Maka kitab tersahih setelah Al-Quran itu kitabnya beliau ini ya. Tapi setelah muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, itu urutannya tergeser. Baik, kita baca ya hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayn, aku telah tinggalkan untuk kalian dua hal atau dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, yang mana kalian tidak akan menjadi orang yang sesat ya, tidak akan menjadi orang yang sesat selama mau berpegang teguh dengan kedua hal ini jamaah. Nah kata Nabi, apa dua hal itu? Kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi yang dimaksud kitabullah di sini maknanya adalah Al-Quran, wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, dalam masalah ilmu agama, apapun itu ilmunya jamaah, harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sepakat ya? Ada yang menolak di sini? Tidak ada. Semua umat Islam pasti Pak, dimanapun mereka berada, kalau ditanya apakah kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka jawabannya pasti iya ya. Cuma tadi bagaimana kemudian cara memahami Al-Quran dan hadis ya. Kalau urusan kembali ke Quran dan hadis itu semuanya kembali Pak. Orang memang ini rujukan utama ya, sumber utama beragama Islam. Baik, jadi kita sepakat ya untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu bisa disebut juga Al-Hadis ya. Nah sekarang begini jamaah, jadi tadi kan disebutkan bahwa kita harus mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita menjadi orang yang selamat, tidak sesat dalam beragama. Nah para ulama itu hadirin sekalian, yang pakar di bidang ilmu Al-Quran
dan juga pakar di bidang ilmu hadis, itu mereka kan sudah mengkajinya Pak ya. Sudah mengkhatamkan Al-Qur'an, sudah mengkhatamkan hadis yang jumlahnya berapa? Hadis itu jumlahnya berapa jamaah? Kalau Al-Qur'an kan kita bisa nyebut angka ya. Ayatnya berapa Al-Qur'an? 6.600 sekian gitu ya. Ada yang mengatakan 6.666 gitu ya. Pernah nggak menghitung sendiri jamaah? Berapa ayat Al-Qur'an itu? Yang bilang 6666 itu siapa? Pernah dengar dulu kata guru ngaji kita itu 6.666 ya. Biar gampang hafalnya kan 6666 gitu kan gitu. Itu rupanya jamaah kalau kita cek yang mengatakan 6.666 itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, dulu beliau ini Sayyidul Hijaz. Ulama pimpinannya para ulama di Hijaz, Mekah, Madinah dulu. Ulama dari Indonesia. Kenal ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenalan di mana? Ya pokoknya pernah dengar ya nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama besar dari Indonesia, dari Banten, Pak, dan beliau besar di Mekah waktu itu ya. Nah, kata beliau itu Al-Qur'an itu jumlah ayatnya 6.666. Tapi ini khilaf ya. Kalau ulama lain nanti mengatakan 6.600 sekian berapa gitu ya. Tidak sampai 6.666 ya. Baik. Nah, kalau hadis berapa jumlahnya? Pernah ngitung nggak Sahih Al-Bukhari itu berapa, Pak? Sahih Al-Bukhari itu hadirin sekalian, isinya sekitar 7.000 8.000 hadis, tapi itu banyak pengulangan. Kalau diperas gitu ya, yang sama-sama itu dihilangkan, itu kira-kira hanya 2.000-an, Pak. 2.000 3.000-an. Hadis Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan kitab-kitab hadis yang lainnya jemaah. Itu kalau dihitung jumlahnya ribuan, Pak. Puluhan ribu. Bahkan ada yang mengatakan jutaan, Pak. Jumlah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa sampai jutaan hadis. Kenapa? Karena Imam Al-Bukhari, bahkan dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal, di kepala beliau Pak ada 1 juta hadis lebih. Allah, di kepalanya Pak, di dalam otaknya Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad bin Hambal ada berapa? 1 juta. Ya, alfi hadithin, masya Allah. Kalau kita berapa? Ya lumayan Pak Ustadz. Innamal a'malu binniyat 1. Tapi itu enggak hafal sanatnya ya. Kalau ulama kita itu hafal sanatnya jamaah. Anfulannya itu hafal semua itu ya. Nah, ala kulli hal, para ulama salaf itu hadirin sekalian, mereka lah yang pakar dalam ilmu Al-Qur'an dan pakar dalam ilmu hadis.